Shalom, selamat pagi para sahabat GRI Berkat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online di minggu terakhir bulan Agustus 2020 ini. Tentunya dengan semangat yang terus menyala dan penuh sukacita. Mari kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan dengan darah-Mu, basuh kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu, mengenal dan mengerti Engkau lebih lagi. Ajari kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Penatua Andi Surya. Tuhan berkati, pakai beliau lebih lagi bersama keluarga besar. Tuhan terus lindungi. Dan juga kami berdoa untuk seluruh penata layan yang turut ambil bagian. Tuhan pakai dan tambahkan terus talenta mereka. Tak lupa juga untuk jemaat Tuhan yang setia, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, lindungi bersama keluarga besarnya. Tuhan, kami yakin dan percaya di mana ada hadirat-Mu, maka kami akan terima kemenangan, kami terima kelepasan, bahkan kami terima kesembuhan. Makasih ya Tuhan, terus biarkan roh kami menyala-nyala di dalam Engkau, dan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pujian ini dari depan, katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat terus melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun secara virtual. Mari sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar kiranya firman Tuhan yang boleh ditabur, itu sehingga boleh terus bertumbuh dan berbuah. Dan kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Dan juga kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka dalam segala keadaan. Sehingga kami dengan penuh sukacita hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun tempat kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-39, ayat yang pertama sampai dengan 23. Kejadian pasal yang ke-39, ayat pertama sampai 23. Tetapi kita akan membacanya hanya di ayat 1 sampai dengan ayat 10, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-21 sampai dengan ke-23. Demikian firman Tuhan. Perikopnya di dalam Alkitab saya adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun yang selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kemudian ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya
dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Berbahagialah setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan terus bergumul untuk melakukannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang merasa dirinya tidak pernah mengalami apa yang namanya ketidakadilan? Ada? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua, baik kita pun orang percaya maupun orang yang belum percaya, pasti pernah mengalami apa yang namanya ketidakadilan di dalam kehidupan. Bahkan Allah tidak pernah menjanjikan orang percaya akan bebas dari ketidakadilan di dunia ini. Orang percaya dinasihati untuk tidak terkejut atas perlakuan tidak adil yang akan diterimanya sebagai konsekuensi karena kita hidup di dalam kebenaran. Menuntut keadilan di dalam kehidupan adalah sesuatu yang wajar, dan menuntut diri sendiri untuk berlaku adil itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Namun dalam kenyataan hidup menunjukkan bahwa ketidakadilan terjadi di mana-mana. Hidup menunjukkan bahwa ketidakadilan seringkali terjadi di mana-mana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam menghadapi kenyataan hidup ini, kita tidak dapat berdaya mengubah situasi yang ada. Tapi kita dapat berupaya untuk menguasai respon yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami apa yang namanya ketidakadilan, terutama terlebih lagi bagi kita yang bekerja dalam sebuah perusahaan, kantor, ataupun dimanapun Anda bekerja. Seringkali kita melihat ketidakadilan yang terjadi, baik pada teman-teman kita maupun kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak berdaya, kita tidak bisa mengubahnya. Kecuali kalau Anda adalah seorang ownernya, Anda adalah seorang pemilik perusahaan, Anda bisa merubah keadaan itu. Anda bisa merubah peraturan yang merasa berbuat tidak adil kepada diri Anda maupun orang-orang di sekitar Anda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar dari tokoh yang luar biasa yang bernama Yusuf. Kita belajar di sini bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya di dalam segala keadaan. Karena itu adalah tema kita pada pagi hari. Bahwa disertai Tuhan di dalam segala keadaan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kejadian kisah dari Yusuf ini merasa bahwa dirinya itu selalu disertai Tuhan, sekalipun dia mengalami apa yang namanya ketidakadilan di dalam kehidupan. Mari kita melihat satu persatu apa yang dialami oleh Yusuf dalam mengatasi ketidakadilan yang dialami. Yang pertama adalah kalau kita melihat Yusuf itu diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf direncanakan untuk dibunuh. Bahkan akhirnya dia dibuang dan dijual oleh orang-orang Ismail. Setelah dia dijual, kalau Bapak Ibu membacanya dalam Kejadian 37, saat itu umurnya masih 17 tahun. Saat dia masih tinggal di rumah bapaknya. Dia tinggal di rumah yang sangat istimewa, segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan ada, bahkan menjadi anak emas yang selalu disayangi oleh ayahnya. Tapi kenyataan berubah. Dia mengalami ketidakadilan.
dia akhirnya dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Bahkan dalam belantara selama dia masa dijual, dia merasa sendirian, dia merasa sedih. Tetapi satu hal yang kita pelajari, bahwa Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap memegang apa yang dia lakukan dan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saja kita punya atau kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita akan mengalami apa yang namanya kesedihan yang luar biasa. Dari tinggal di rumah yang cukup berada, makan serba ada, tapi sekarang dia dibuang jauh dari keluarga. Bahkan hidup di Mesir dengan begitu keras, dengan luar biasa. Tapi disitulah dia percaya akan janji Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan mengarahkannya, sehingga akhirnya Yusuf berada di rumah Potifar. Sungguh luar biasa, ketika dia berada di rumah Potifar pun, dia mendapatkan ketidakadilan. Oleh siapa? Tidak lain tidak bukan adalah oleh istri Potifar, atau yang kita sebut dengan Tante Po. Dia mengalami ketidakadilan di sana. Dia difitnah karena dirasa dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji oleh istri Potifar. Setelah difitnah, apa yang terjadi kita tahu, dia langsung dipenjara. Dan dia mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Hidupnya ibarat kata naik roller coaster atau sedang naik ayunan dari bawah ke atas, turun lagi ke bawah, dan dia naik lagi. Tetapi dalam penjara, Tuhan tidak meninggalkan dia. Di dalam ketidakadilannya, Tuhan selalu menyertainya. Bahkan kalau kita perhatikan, kita lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan Tuhan membuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, diperkirakan bahwa Yusuf saat itu berada di rumah Potifar itu selama kurang lebih 10 tahun. Jadi dari masa dia dijual umur 17 tahun, kemudian dia diangkat, diadopsi, kemudian dia berada di rumah Potifar, dijadikan orang kepercayaan di sana kurang lebih 10 tahun. Kemudian akhirnya turun lagi dalam penjara dan dipercaya lagi. Dan ini adalah perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Tapi ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan di sini. Jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada 4 kali kata Tuhan menyertai Yusuf atau Yusuf disertai Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama itu di dalam ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakan. Kemudian di ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, dalam keadaan ketidakadilan yang dialami oleh Yusuf, Tuhan tetap menyertai dia. Bahkan Tuhan membuat dia berhasil. Bukan hanya berhasil, Tuhan tetap membuat dia dikasihi dan disayangi oleh orang-orang sekitar. Satu kali ada seorang yang bernama A.C. Taylor Morton. Ya, ada seorang warga negara Amerika tetapi berkulit hitam, ya, bernama A.C. Taylor Morton. A.C. ini lahir dari seorang ibu yang buta dan tuli.
Sehingga ibunya ini tidak tahu siapa yang menjadi ayah dari AC Taylor Morton. Singkat cerita, AC dirawat oleh kakek dan neneknya, dan dia tinggal di pedesaan. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, dan dia harus semasa kecilnya AC harus terus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan bukan hanya itu saja, AC semasa kecilnya tidak bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Malah dia bersekolah di tempat orang-orang yang bisu, tuli, dan buta. Karena disitulah dia belajar. Tapi sungguh luar biasa, akhirnya dia bisa melewati masa sekolahnya di situ, dan sampai akhirnya dia bisa kuliah. Nah, setelah dia kuliah, lulus S1, kemudian dia mencoba mengajukan naik sampai ke S2. Sampai mau sekolah lanjut tingkat S2, dia tidak diterima. Karena dinyatakan S1-nya itu juga kurang baik. Kenapa? Karena tidak diakui. Karena S1-nya di tempat di mana dia kuliah adalah semua orang-orang kulit hitam. Dan kita tahu pada saat itu adalah terjadi ras yang luar biasa antara kulit putih dan kulit hitam. Tetapi dia tidak putus asa. Kemudian dia terus berusaha bekerja di sana. Kemudian akhirnya sampai satu kesempatan dia bisa bekerja di dalam pemerintahan, di dalam kalangan kepresidenan. Dan akhirnya dia bisa diangkat menjadi seorang menteri keuangan. Dan singkat cerita, akhir hidupnya, walaupun dalam masa kecilnya yang susah, menderita, mengalami ketidakadilan, dia adalah satu-satunya orang wanita kulit hitam yang menjadi menteri keuangan pada tahun 77 sampai dengan tahun 81 yang ada tanda tangannya di pecahan uang dolar. Itulah AC Taylor Morton. Bahkan di akhir masa hidupnya, setelah dia mengalami kematian karena sakit stroke, dan tahun 2018 namanya diabadikan menjadi nama jalan di daerah Austin sana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh, yang selalu percaya akan penyertaan-Nya, yang selalu mencintai, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kata Tuhan pada ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Kata Tuhan di situ hurufnya huruf besar semua. Kalau dalam terjemahan hasilnya di situ adalah Yahweh. Allah yang Esa. Allahnya orang Ibrani. Allahnya yang kita sembah juga di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan di sana. Dan Firaun bisa melihat dia. Kita yakin dan percaya bahwa Yusuf menceritakan asal-usul. Saya yakin dan percaya Yusuf juga tidak terlepas lewat dari didikan orang tua. Kita tahu bahwa Yakub juga orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia dapat mendidik anak-anaknya menjadi takut akan Tuhan. Itu sebabnya dalam masa dia mengalami ketidakadilan, dia tetap berpegang, dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Percayalah bahwa di dalam ketidakadilan ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Di dalam ketidakadilan yang telah kita terima,
Tuhan telah merencanakan yang baik. Tuhan pasti memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apa saja selain Tuhan menyertai umat-Nya, selain dalam ketidakadilan, tentu Tuhan juga menyertai umat-Nya di dalam pergumulan, pencobaan. Kalau kita perhatikan Kejadian 39 ayat 7 sampai 19, kita tahu bahwa Yusuf mengalami pencobaan. Ia digoda oleh tante Potifar. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa setelah dia dijual, kemudian dia dipercaya oleh Potifar, bahkan sekarang dia mengalami lagi pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan di ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dalam beberapa terjemahan lain di situ dikatakan bahwa memang bentuk tubuhnya itu bagus, ideal, ya, ganteng lah. Yusuf itu orangnya sangat ganteng, tinggi, bahkan dia ideal gitu ya. Jadi sangat disegani, sangat disayangi, dan sangat disukai begitu banyak para wanita. Tetapi di ayat 7 dikatakan di situ, istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk berhubungan seks di situ. Sebenarnya kalau kita perhatikan di situ, kata birahi itu tidak ada. Kata birahi itu hanya menunjukkan bahwa itu adalah perlakuan bahwa tante Potifar itu memang ingin melakukan penggodaan terhadap hubungan seks seperti itu. Jadi sangat luar biasa bahwa Yusuf di sini digoda. Dan bayangin, kalau kita tadi perhatikan, diperkirakan Yusuf berada di Mesir, di rumah Potifar khususnya kurang lebih 10 tahun. Bahkan di dalam 10 tahun dia diperhatikan terus oleh tante Potifar. Dilihat, dilirik, digoda, dan terus menerus. Sampai akhirnya bisa 10 tahun. Paling tidak dia udah memperhatikan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita bandingkan dengan Ayub, dalam Ayub pasal 31 ayat 1, dia menunjukkan kesalehan. Ayub menguasai matanya. Aku telah menetapkan syarat bagi mati. Masakan aku memperhatikan anak darah? Berbeda dengan tante Potifar yang matanya dalam tanda petik jelalatan. Nggak boleh ngelihat orang-orang ganteng. Ya, ini godaan bagi para wanita, khususnya ini para ibu-ibu gitu ya, sudah berkeluarga. Ya, seringkali matanya itu juga jelalatan. Kalau biasanya bukan hanya laki-laki aja, laki-laki itu lebih sering juga seperti itu. Tapi dalam kasus ini adalah tante Potifar sangat luar biasa menggoda. Saudara-saudara yang terkasih, iblis seringkali menggunakan godaan seks seperti ini sangat luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak terkecuali. Apalagi juga banyak anak-anak Tuhan yang sudah jatuh dan sering jatuh dalam karena hal. Tapi kita melihat di sini berbeda dengan Yusuf. Yusuf ingat siapa diri dia. Terutama didikan orang tuanya. Dia tahu bahwa dia taat, dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya Yusuf menolak dengan alasan. Di ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku daripada engkau.
sebab engkau adalah istri. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yusuf menolak ajakan. Kepercayaan dan kebaikan dari Potifar itu tidak layak dengan pengkhianatan yang akan ditawarkan. Itu adalah kejahatan. Dan itu adalah dosa yang besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu cara untuk menghindari dosa adalah dengan menyebut dosa sebagai dosa. Dengan kata lain, kita harus menyebut dosa dengan nama sebenarnya. Kalau saudara menyebut dosa sebagai kelemahan, atau sesuatu yang kurang baik, atau dusta sebagai kebijaksanaan, atau menyebut perzinahan, perselingkuhan sebagai mengikuti mode, sebagai tren masa kini, maka jauh lebih mudah kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus berani mengatakan itu adalah dosa, dan itu adalah dosa yang terbesar terhadap. Potifar bisa saja tidak tahu akan hal ini, tetapi Allah pasti tahu. Karena ia tetap menolak mereka, karena itu Yusuf menolak. Yusuf menolak dengan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang penting diperhatikan adalah bahwa Yusuf tidak menolak dengan alasan yang dibuat-buat. Seperti, oh hari ini saya capek, oh hari ini saya lelah, oh hari ini saya sakit, oh hari ini saya nggak bisa. Yusuf tidak mengatakan hal seperti itu. Ia mengatakan bahwa itu adalah dosa. Bagaimana mungkin dia melakukan kekejian seperti itu? Bagaimana mungkin dia melakukan pengkhianatan terhadap Potifar? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang diajak temannya, kalangan-kalangannya, teman bermainnya untuk melakukan hal yang seperti itu. Selingkuhan, perzinahan, ya coba-coba, dan lain sebagainya. Seringkali godaan itu datang. Godaan itu datang dari orang-orang terdekat kita. Dan apakah kita bisa mengatakan dan menolak? Atau kita membuat suatu alasan yang lain? Gak ada waktu. Oh, takut sama istri. Gak ada uang. Kalau kita masih berkata seperti itu, berarti sebenarnya ada sewaktu-waktu kita pasti bisa jatuh di dalam dosa. Kita harus berani mengatakan bahwa itu adalah dosa. Bahkan kita harus berani meninggalkan orang-orang yang mengajak kita seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, belajarlah menolak seperti Yusuf yang berani mengatakan bahwa itu adalah dosa yang besar. Kita tahu saudara, ada resiko yang besar ketika Yusuf menolak perintah tersebut. Kita tahu Yusuf itu adalah seorang budak di sana, yang harus menuruti segala perintah atasannya, segala perintah bosnya, terlebih lagi istri Potifar. Apalagi kalau kita perhatikan di ayat tersebut, istri Potifar terus-menerus dari hari ke hari. Dari hari ke hari menggoda terus. Dan Yusuf bisa tekun bertahun-tahun, ini merupakan sesuatu ketekunan yang luar biasa. Kesetiaan, kecintaan dia akan Tuhan luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya melewati hal. Dia tahu di sini ada resiko ketika dia menolak ajakan istri. Dan dia akan siap menghadapi resiko. Seperti ada tertulis di dalam Amsal pasal yang kelima. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, perempuan jalan, dan janganlah menghampiri pintu rumah. Bahkan
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 18a, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ini adalah satu dosa yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa tahan akan hal ini? Terutama bagi laki-laki. Kalau pada zaman itu orangnya ganteng, Yusuf ganteng, berperawakan yang tinggi, badannya bagus, menjadi idola para wanita. Siapa yang bisa tahan? Itu sebabnya Yusuf disertai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan bagaimana hasutan istri Potifar terhadap Yusuf. Ia menyebut Yusuf itu orang Ibrani, karena orang Mesir itu anti terhadap orang Ibrani. Ia tidak berkata memperhatikan aku, tetapi memperhatikan kita. Ini jelas cara hasutannya yang luar biasa. Ia sungguh menyalahkan Potifar kalau kita perhatikan di ayat 14. Di ayat 14 dikatakan, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Kau bawa kemari. Jadi istri Potifar seolah-olah menyalahkan bahwa Potifarlah yang membawa orang ini, yang membuat orang ini sehingga mengganggu dia. Dengan tujuan supaya Potifar ini menjadi marah dan menghukum Yusuf. Ini menjadi satu tanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang ingin melakukan hal-hal yang perbuatan yang tidak terpuji. Seringkali ketika kita menolak, maka orang-orang tersebut yang kita tolak akan melakukan sesuatu tindakan yang akan menjatuhkan kita lebih lagi. Contoh, kalau kita berada di orang-orang yang kelompok kita yang jujur, sedangkan ada di sekeliling divisi yang lain orang-orang yang selalu kerjaannya ada korupsi. Maka biasanya orang-orang yang korupsi itu kalau mengajak kita untuk melakukan hal yang sama dan ketika kita menolak ajakan mereka, mereka pasti berusaha mencari celah, menghasut kita bahwa kita akan menjadi yang dipersalahkan di kemudian hari. Ini terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam pencobaan, di dalam godaan apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan akan membela kita. Kita harus berani berkata bahwa itu adalah dosa yang besar. Jauhkanlah itu dan tinggalkanlah. Lari seperti Yusuf, lari keluar. Bukan lari ke dalam pangkuan istri Potifar, tetapi lari keluar. Itu sebabnya mari kita menjauh, lari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan diri kita dari pencobaan-pencobaan yang membuat kita terpuruk jauh lebih ke dalam. Percayalah dan terus percayalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya dalam ketidakadilan Tuhan menyertai kita. Bukan hanya di dalam pencobaan Tuhan menyertai kita, tetapi di dalam keberhasilan Tuhan lebih lagi menyertai kita. Mari kita baca di Kejadian 39 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena itu Yusuf. Itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa dengan apa-apapun selain dari makanannya sendiri.
Yusuf juga disertai Tuhan di dalam segala keberhasilan. Bahkan Yusuf menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya dan dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat di ayat 3 dan di ayat 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Kita perhatikan, Potifar bisa melihat bahwa Yusuf sukses dalam pekerjaan karena Tuhan menyertai. Dan yang kedua, Tuhan memberkati tetapi Yusuf bekerja. Ini terlihat dari kata-kata di ayat 2. Pekerjaannya di situ ada. Kemudian dikerjakannya di ayat yang ketiga. Dan melayani dia. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan dan ingin pekerjaan kita berhasil, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita dapat lagi dan terus lagi dipercaya. Ini yang dilakukan. Yusuf bukannya berleha-leha. Yusuf bukannya duduk dengan santai. Tetapi ia dengan tekun, dia bekerja. Dia melakukannya dengan sebaik mungkin. Itu sebabnya Potifar melihatnya bahwa dia disertai Tuhan. Dan memberikan segala kekuasaan yang ada dalam miliknya untuk dikerjakan. Bukan hanya Potifar, tetapi kepala penjara pun juga percaya kepada Yusuf bahwa Yusuf disertai Tuhan dan dia melakukan segala pekerjaan yang dikerjakan juga oleh kepala penjara tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat yang tidak dikerjakan oleh Yusuf atas Potifar cuma makanannya aja. Mengapa demikian? Dalam sebuah tradisi bahwa orang Mesir itu tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena itu adalah kekejian. Dalam Kejadian 42, Bapak Ibu baca nanti ayat 32, bahwa itu adalah kekejian. Dan kata kekejian ini adalah menjijikan, sesuatu yang dibenci. Jadi ada gap yang cukup besar antara orang Mesir dengan orang Ibrani. Khususnya dalam hal makanan. Sehingga mereka tidak mau makan bersama-sama. Dan ini juga yang tidak dikerjakan oleh Yusuf. Jadi itu biar dikerjakan sendiri oleh Potifar. Kemudian penyerahan segala sesuatu ke dalam tangan Yusuf menyebabkan juga Potifar diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini bagaimana cara kerja Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita percaya dengan tekun, ketika kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan mulai bekerja. Dan kita melakukan apa yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun mendapat cicipan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sama seperti Laban ketika Yakub bekerja di sana. Yakub dengan setia tekun bekerja sehingga Yakub diberkati Tuhan. Dan berkat itu pun tercurah atas Laban sehingga semua kepunyaan miliknya juga ikut melimpah. Dan ini juga terjadi kepada Yusuf. Baik Yusuf bekerja di tempat Potifar maupun Yusuf bekerja di tempat kepala penjara. Dia diberkati. Bahkan Potifar pun diberkati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jikalau hidup kita taat sama Tuhan, setia dan menjauhi larangannya, maka Tuhan pasti akan memberkati. Dan kita juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa yang menjadi keberhasilan dalam kehidupan kita dapat kita gunakan, dapat kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kita memegang keberhasilan karena kesombongan diri sendiri.
bukan melihat keberhasilan karena hasil usaha kita sendiri. Tapi biarlah kita boleh melihat keberhasilan yang didapat. Itu semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sekumpulan murid-murid yang sukses kehidupannya, yang sukses dalam masa menjelang tuanya, tetapi ketika masih muda mereka sama-sama diajar oleh seorang profesor yang luar biasa. Nah, pada saat reuni setelah 30 tahun lebih mereka tidak bertemu, akhirnya mereka profesor itu mengumpulkan anak didiknya yang sukses itu datang ke rumahnya. Sambil minum kopi, profesor menyediakan kopi di dalam cangkir yang besar, ceret yang besar. Mereka undang sambil tawa, mereka undang sambil berkenalan satu dengan yang lain. Oh, ini yang dulu belajarnya malas ternyata sekarang udah sukses menjadi seorang bankir yang luar biasa. Oh, ini yang dulu nilainya jeblok, yang seringnya nyontek dulu, sekarang diberkati, dia menjadi seorang pengusaha. Udah begitu banyak profesor mengumpulkan orang-orang di situ, murid-muridnya menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Dan profesor itu memberikan kopi kepada murid-muridnya yang tadi sukses. Tapi dia menyediakan berbagai macam gelas cangkir yang ada di nampan yang tersedia. Ada yang gelas yang terbuat dari keramik yang bagus. Ada gelas yang terbuat dari ukiran-ukiran yang cantik yang begitu indah. Dan ada juga gelas-gelas yang terbuat dari kaca-kaca biasa. Bahkan sampai ada gelas yang hanya terbuat dari kertas. Dan seperti kita tahu, ya, mereka saling minum dan mereka berlomba-lomba. Ya, mereka pilih gelasnya masing-masing dengan yang penuh warna-warni, yang keren, yang cantik. Yang tidak dipilih adalah gelas yang dari kertas. Dan setelah mereka minum, mereka habis, sang profesor berkata, "Kenapa gelas yang ini nggak dipakai?" Dan mereka berkata, "Ya, kita pakai pilihnya yang bagus-bagus dong. Ngapain kita pakai yang jelek?" Toh profesornya berbalik berkata, "Bukankah semua ini adalah tujuannya adalah untuk minum kopi? Toh nanti gelas-gelas ini kan juga nggak dibawa pulang. Mengapa kalian pilih justru pakai gelas-gelas yang bagus? Tidak gelas yang apa adanya seperti yang gelas kertas." Demikian juga dengan keberhasilan yang dimiliki oleh kita, kata profesor. Apa yang menjadi keberhasilan bagi Anda semua yang ada di sini? Apakah sudah memakai keberhasilan itu dengan semaksimal mungkin? Apakah keberhasilan yang mereka capai itu mereka sudah berikan dampaknya bagi orang lain? Atau mereka pegang sendiri? Mereka simpan sendiri? Sehingga keberhasilan itu akan segera sirna seiring berjalannya dengan waktu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jika kita berada di dalam keberhasilan, ingatlah bahwa keberhasilan yang kita peroleh, yang kita terima semata-mata adalah dari Tuhan yang memberkati kita, sehingga kita menjadi berhasil. Tuhan yang memelihara kehidupan kita, sehingga kita menjadi berhasil. Demikiannya ketika kita belajar dari Yusuf, merasa tidak adil dalam kehidupannya, selalu diberkati. Di dalam pencobaan, Yusuf selalu diberkati. Di dalam keberhasilan, Yusuf juga diberkati oleh Tuhan. Berkaca dari Yusuf, demikian halnya kita belajar dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga merasakan yang sama ketika berada di dunia. Dia mengalami namanya ketidakadilan. Ketidakadilan. Yesus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita yang seharusnya mati berdosa di atas kayu salib, tetapi rela digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia,
Bukan manusia yang menjadi Allah. Dia rela datang ke dunia untuk menggantikan kehidupan. Dan dia mengalami ketidakadilan. Dia difitnah. Dia dicaci maki. Dia dihina. Bukan hanya ketidakadilan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dia juga mengalami namanya pencobaan. Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia hadir di tengah-tengah dunia. Dia juga merasakan pencobaan yang luar biasa. Dia juga merasakan kehausan. Dia juga merasakan lapar. Dia dicobai oleh iblis. Tetapi dia berhasil mengatasi itu. Karena dia taat kepada Allah. Karena dia adalah Allah yang sejati. Sungguh sangat tragis. Yesus Kristus lahir ke dunia pun mengalami hal yang serupa. Bukan hanya dia mengalami ketidakadilan. Bukan hanya dia mengalami pencobaan. Bahkan Yesus Kristus mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dia berhasil mengalahkan dosa. Dia berhasil bangkit dari kubur yang kosong. Dia berhasil menyelamatkan seluruh umat manusia. Memberikan dampak yang luar biasa. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah memenangkan pertarungan dengan luar biasa. Dan dia telah mengalahkan iblis yang menghasut kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Yesus. Tetapi Yesus Kristus pun mengalami hal yang sama. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan. Kalau Tuhan saja merasa dikecewakan, Tuhan saja juga diperlakukan tidak adil, Tuhan saja diperlakukan juga dengan tidak baik di dunia ini. Tapi percaya, semua semata-mata Tuhan rela melakukan itu karena Dia mengasihi. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela menebus saudara dan saya karena Dia cinta saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang menjadi ketakutan kita, yaitu dosa yang terbesar, telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Dan apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita, yaitu kematian, telah Tuhan Yesus kalahkan dengan kubur yang kosong. Itu sebabnya saya mengajak pagi hari, jangan khawatir, jangan takut akan keadaan hidup yang tidak menentu. Percayalah, dalam segala keadaan apapun, Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menopang. Ketika ada manusia yang meraka-rakakan kejahatan, percayalah Tuhan akan meraka-rakakan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan, untuk kebenaran firman. Tuhan yang begitu baik, luar biasa. Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami yang seharusnya kami mati dan menderita. Tuhan begitu mencintai kehidupan. Tuhan begitu rela untuk menebus segala dosa-dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh hidup dalam ketenangan. Kami boleh hidup untuk terus berpegang, yakin teguh bahwa percaya Tuhan akan memelihara kehidupan. Tuhan selalu menyertai kami di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman. Ya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka sedang dalam pergumulan. Bahkan Tuhan telah menyelamatkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Rasul Indonesia Berkat. Kami berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan ini semakin hari terus dipulihkan. Semakin hari terus
maju dan berkembang. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi gereja. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Renaldo Pangabean. Tuhan menyertai kehidupannya, keluarganya, studinya. Tuhan menyertainya selalu. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan visi misi yang berasal daripada Tuhan untuk mengembangkan gereja Tuhan di tempat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Wakil Gembala, Bapak Pendeta Horas dan Bapak Pendeta Yosua. Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan. Tuhan telah memberkati mereka, menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada dan melayani. Kami berdoa untuk setiap pengurus. Kami berdoa untuk setiap majelis. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada. Terlebih lagi kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat Tuhan. Kiranya mereka selalu diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Indonesia boleh terus dipulihkan. Indonesia boleh terus dimenangkan. Dan biar kiranya Tuhan memberkati pemerintahannya. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf, bahkan sampai pengurusan RT RW. Tuhan menyertai mereka semua. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Kami kena percaya tepat pada waktunya COVID ini akan selesai. Kami kena percaya Tuhan bahwa Indonesia akan dipulihkan. Kami kena percaya Tuhan seluruh dunia akan kembali dipulihkan. Dan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk suku-suku yang belum terjangkau. Untuk jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Biar kiranya Injil boleh terus disebarkan dimanapun. Biar kiranya anak-anak Tuhan boleh terus mengabarkan Injil. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa ini yang jauh daripada sempurna. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa,
mengundang jemaat terkasih untuk berdiri bersama umat di segala tempat dan segala abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi jemaat terkasih yang tergerak untuk memberikan persembahan kolekte, persepuluhan maupun pemeliharaan rumah Bapa, kami memberikan kesempatan untuk melakukannya melalui transfer ke rekening bank yang tertera berikut ini. Dan kami berharap untuk jemaat Tuhan bisa memperhatikan setiap pengumuman pada warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya beri kesempatan saudara untuk menyapa saudara-saudara yang lain yang ikut dalam ibadah ini. Kalau biasanya kita bertemu di gereja sehabis ibadah kita bersalam-salaman, pada saat ini saudara cukup menchat ya. Saudara tadi saya lihat sudah ada yang menchat ya. Sekarang saudara yang belum menchat, saya persilakan saudara untuk menulis sapaan saudara, shalom saudara kepada saudara-saudara yang lain. Saya beri waktu beberapa saat saudara untuk menyapa melalui chat YouTube yang ada di gadget saudara atau di tab saudara. Silahkan saudara. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang di Roma. Dia katakan begini kepada mereka, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ibadah bukan hanya kebaktian hari Minggu, tetapi sesungguhnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka ibadah kita yang sejati adalah seluruh hidup kita yang kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dan penghiburan dari Rohul Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.